lagi bersama saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pemikiran saya sendiri, mindset atau pengalaman. Yang kita bahas kali ini adalah kenapa sih kok harus bekerja di luar negeri? Kenapa sih harus bekerja di Jepang? Itu. Oke, jadi eh, kenapa kok harus bekerja ke luar negeri? Harus bekerja di Jepang. Kenapa? Nah, oke. Menurut saya pribadi, kenapa kok harus bekerja di luar negeri, apalagi bisa di Jepang? Itu karena satu, eh, antara lain itu tidak menutup kemungkinan itu semua pasti tujuannya sama, adalah uang. Dalam mencari uang untuk masa depan, untuk kebutuhan, untuk mencukupi keluarga, untuk membahagiakan kedua orang tua, atau tujuan-tujuan yang lain itu. Oke, jadi di sini menurut pandangan saya pribadi itu mungkin banyak orang yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang, itu karena tertarik dengan gaji yang tinggi. Ada yang kurang lebih di 30 juta, 20 juta dan lain-lain itu. Oke. Jadi mungkin alasan yang pertama itu karena uang. Dan yang kedua adalah karena benar-benar di luar negeri itu menghargai sekali kinerja kita. Jadi benar-benar kita bekerja, kita dibayar sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Itu. Terus kenapa di luar negeri, kenapa di Jepang? Karena gimana ya? Menurut saya pribadi, kalau bekerja di Indonesia dibandingkan bekerja di sini di Jepang, itu perbandingannya sangat jauh kalau dilihat dari sudut pandang uang, finance atau gaji gitu. Kalau saya pribadi itu, kalau saya kan Gunung Kidul, UMR-nya itu kurang lebih di 1,9 atau 2 juta gitu. Nah, itu dibandingkan di Jepang di sini itu mungkin 10 kali lipatnya perbedaannya itu. Jadi gimana ya, kalau kita bekerja di Indonesia, bayangkan misal di UMR yang 2-3 juta, apa yang paling tinggi UMR daerah Jawa Barat atau DKI Jakarta itu kurang lebih 4 jutaan. Nah, itu buat menabung, buat untuk membeli apa yang kita inginkan, buat main-main, buat jalan-jalan, buat membahagiakan orang tua, buat memberi kebutuhan sehari-hari, itu mungkin uangnya akan muter-muter terus. Kalau di Indonesia, kalau kita bekerja di Indonesia, itu sudah di semua tempat main begitu. Misal kita digaji 3 juta, itu aja 3 juta. Nanti kalau kita ngekos jauh dari rumah, ngekos gitu, nanti buat bayar uang kos, nanti masih buat makan, buat hidupan sehari-hari. Ya anggap saja bayar kos sama makan itu 1,5 juta lah, masih ada 1,5, 1,5 juta sisanya. Nah, 1,5 juta ini kalau ditabung misal setahun, itu kurang lebih kita dapat 18 juta itu dalam 1 tahun. 1,5 kita nabung, itu kalau kita nabung 1,5 juta. Nah, itu dalam 1 tahun kita segitu. Nah, bayangkan kalau kita mau beli motor aja, motor harga kurang lebih 20 juta, 20 juta lah. Nah, itu gaji yang kita tabung 1 tahun itu belum cukup. Nah, dan kebanyakan orang Indonesia pasti banyak yang kalau beli motor itu kredit gitu ya. Gimana ya, ini cuma berbagi pemikiran aja ya, bukan bermaksud untuk merendahkan atau gimana.
ini berbagi pikiran untuk maju ke depan. Eh, itu ya tadi 1.500.000 di tabung 1 tahun kurang lebih 18 juta. Jadi kurang lebih 1 tahun lebih kita bisa beli motor. Itu motor yang kisaran harganya 20 juta gitu. Terus padahal banyak sekali yang kita butuhkan untuk beli motor, handphone, dan kebutuhan premier lainnya. Terus mungkin kita juga mau beli masa depan untuk menikah, untuk bikin rumah. Nah, itu bayangkan berapa lama kita harus bekerja. Mungkin 1 tahun aja kurang lebih kita ada 18 juta dikali 5, terus 5 tahun itu kurang lebih 90 juta. Itu 5 tahun 90 juta. Nah, perbedaannya dengan di luar negeri, khususnya di Jepang ini, kalau di Jepang itu anggap saja kurang lebih gajinya itu di 20 juta. Kita pukul rata kurang lebih 20 juta buat nanti itu masih ada potong-potongan buat rumah, buat air, buat listrik dan lain-lain. Itu anggap saja kita dipotongan kurang lebih 5 juta. Nah, kita buat itu di kita anggar saja 5 juta. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Ya, tapi kita patok saja 5 juta. Itu berarti sisa 15 juta. Nah, anggap saja terus buat makan, jajan, belanja dan lain-lain itu di 3 juta. Itu mungkin udah cukup. Itu berarti masih ada 12 juta. 12 juta buat jaga-jaga 2 juta. Berarti 10 juta. Kita bisa, anggap saja kita bisa nabung 10 juta kurang lebihnya di angka 10 juta 1 bulan. Nah, perbedaannya sangat jelas. 1 bulan kalau di Indonesia itu kita cuma bisa kurang lebih 1.500.000 kita nabung 1 bulan. Kalau di luar negeri khususnya di Jepang itu kita bisa kurang lebih di 10 juta. Ya tergantung gajinya kan. Kalau di Jepang kebanyakan dihitung per jam. Nanti kan entah ada libur atau lainnya potongan gitu. Dan kita belum tahu. Kita anggap saja 10 juta gitu. 1 bulan 10 juta, 1 tahun 120 juta. Itu perbedaannya. 1 tahun kita kalau di Jepang itu kurang lebih bisa 120 juta kita menabung. Kalau di Indonesia itu 5 tahun baru kurang lebih 90 sampai 100 juta. Itu perbedaannya sangat wow. Jadi gimana ya, kita tujuannya pasti tetap menikah, tetap bikin rumah. Kalau mengandalkan penghasilan dari Indonesia, kecuali kita anaknya orang sukses, kita anaknya orang yang punya, mau bikin usaha mudah. Ini kita ngomongin tentang standarisasi manusia, orang-orang yang standarnya seperti itu. Jadi nggak semuanya kan, nggak semua kaya, nggak semua miskin. Jadi kita buat patokan standar gitu. Itu jadi ya mungkin itu spesifik perbedaannya. Kenapa kok harus bekerja ke luar negeri, harus ke Jepang. Mungkin ada yang lain, ada ke Korea, Thailand, Malaysia, Inggris dan lain-lain. Itu pilihan masing-masing. Kalau di Jepang sendiri ya seperti itu kurang lebihnya gambarannya. Jadi tujuan kita mau ngapain dulu kalau mau bekerja ke luar negeri. Tentu ada resiko-resiko yang harus siap kita hadapi.
harus belajar bahasa, harus siap meninggalkan keluarga untuk merantau jauh dan tidak boleh pulang. Resikonya banyak, harus hidup mandiri, benar-benar hidup mandiri, tidak bergantung pada siapapun, bisa bergantung pada teman mungkin yang sepekerjaan. Tuh. Mungkin itu sih pandangan saya sendiri, mengapa kok saya milih bekerja di luar. Karena tujuan saya itu ya, mungkin banyak orang yang tujuannya sama, mau bikin usaha, mau menikah, mau bikin rumah, mau membahagiakan orang tua, dan pergi ke tanah suci. Ya mungkin semua orang, kalau ditanya mungkin hampir semua orang ingin seperti itu tujuan hidupnya. Jadi itulah kenapa saya milih ke Jepang, karena saya sendiri sudah merasakan kerja di Indonesia dan saya pun pernah bikin usaha, dan semuanya ya menurut saya pengalaman ya, kalau mau mengumpulkan modal mengandalkan kerja jadi karyawan di Indonesia itu susah, sangat susah, kecuali kita hutang pada bank. Hutang pada bank pun kita harus menimbang resikonya, karena nanti kita bisa bayar angsurannya atau tidak, kita siap atau tidak gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pandangan kenapa kok harus bekerja ke luar negeri, kenapa harus bekerja di Jepang. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa tulis di komentar di bawah ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, Wahyu Bobo. Sampai ketemu lagi dengan saya mungkin di video berikutnya. Tetap ikuti saya terus. Bye.